Kenapa kita selalu merasa bersalah dengan orang tua kita, menyesal selama dia hidup kita nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak tahu ilmunya. Kalau kita udah tahu apa yang bisa kita buat untuk orang mertua yang meninggal, maka insya Allah kita bisa lebih lega. Orang banyak sedih karena tak bisa banyak berbuat. Tapi kalau tahu apa yang bisa dibuat, kita nggak sedih lagi. Insya Allah. Yuk kita lanjut kajian kita hari ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, paling lama 30-40 menit ke depan kita akan membahas tentang yang belum saya bahas dalam majelis ini, yaitu al-amalu saghiru akbaru jazaa indallah. Amal kecil tapi punya pahala besar di mata Allah. Mau punya amal yang sedang kecil banget tapi pahala besar, mau ya. Mau ya? Mana mau dibanding amal besar pahala kecil? Mau lagi amal kecil pahala besar. Maka kita simak kajian ini, kita tidak lama tapi semoga yang singkat ini bisa bungkus, bawa pulang dan amalkan. Saya sering bilang kepada jemaah, tak usah banyak-banyak kali ilmu tuh, biarlah sedang-sedang aja, yang penting bisa kita amalkan langsung cash, sehingga nanti yang dipertanggungjawabkan di hari akhir bukan seberapa banyak ilmu yang kita punya, bukan, tapi seberapa banyak amal yang kita punya. Ya, jadi bukan seberapa banyak ilmu, nanti kam ilmuka, tidak, berapa banyak ilmumu, tidak, tapi berapa banyak amalmu. Tentu beramal juga ilmunya harus benar. Ya, banyak orang beramal tak tahu ilmunya jadi salah. Yuk kita bahas amal kecil, pahala besar. Betul-betul kecil amalnya, tapi pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebenarnya ada 7 amal kecil pahala besar. Biasanya dalam satu masjid tak cukup waktu, saya cuma sampaikan 3, saya sambung lagi di minggu-minggu berikutnya, tapi secukupnya saya bahas hari ini. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, al-amalu saghiru akbaru jazaa indallah. Amal kecil tapi pahala besar di mata Allah. Jangan pernah tinggalkan ini. Caranya gampang, apalagi ibu-ibu yang sudah usia senja. Apalagi ibu-ibu yang udah usianya tuh, gampang banget ya. Amal kecil banget. Amal kecil pahala besar. Yang pertama adalah sholat sunat fajar. Apa namanya? Sholat sunat fajar. Lagi namanya apa? Sholat sunat fajar. Kenapa pahala besar? Karena ada dalilnya. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Sholat fajar itu hukumnya sunnah muakkad. Sholat duha sunnah biasa. Sholat tahajud sunnah biasa. Sholat awabin sunnah biasa. Sholat taraweh sunnah biasa. Tapi kalau sholat fajar sunnah muakkad, pahalanya bagaikan dunia dan seisinya. Rakaatanil fajr, 2 rakaat aja, ndak usah 4 rakaat, ndak usah 8 rakaat. Rakaatan, 2 rakaat sholat fajar, khairun, lebih baik, bukan seperti tapi lebih baik, minat dunia wa ma fiha, dari dunia dan apa yang ada di dalam dunia itu. 2 rakaat sholat fajar lebih baik. Kalau 2 rakaat yang ibu baca kul terus, tak sampai 5 menit selesai, dapat dunia dan seisinya. Inilah namanya sholat fajar. Jangan tinggalkan tiap hari. Sampai kapan? Sampai ibu risau kalau ibu tinggalkan. Itulah istiqomah. Risau kalau kita tinggalkan. Yuk kita lanjut sebentar. Sholat fajar itu apa? Sholat fajar itu adalah sholat yang dilakukan sebelum fajar. Kapan waktunya? Dari adzan subuh sampai setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Saya ulang lagi, setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah sholat sunat qobliyah subuh. Nama lainnya adalah sholat sunat rawatib sebelum subuh. Nama lainnya adalah sholat sunat fajar. Itu juga makhluknya, itu juga bendanya, itu juga mereknya, tetapi sama sholatnya 2 rakaat. Niatnya yang mana yang sebenarnya? Niatnya boleh, sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Boleh, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh sunnah atasku karena Allah. Boleh, sengaja aku sholat sunat qabliyah sunnah atasku karena Allah. Segampang itu,
sholat kayak sholat subuh. Rakaat 1, rakaat 2 baca disunahkan ayat pendek. Tak pakai ayat pendek pun tak apa-apa, yang panjang pun tak apa-apa. Al-Baqarah misalnya, ya kan? Tak pakai pun nggak apa-apa ya. Cuman sayang kan, dia sunnah ya kan. Sunnah pekerjaan, sunnah definisinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita besti, rugi ya. Nah, jadi lakukan tuh 2 rakaat sebelum subuh. Nah, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah pura-puranya kita ndak ke masjid. Orang udah sholat subuh di masjid, kita ndak pergi ke masjid dong. Pas orang pulang masjid, katakan azan jam 5:15 orang udah pulang masjid. Suami udah nyampe rumah, kita baru bangun, belum sholat subuh lagi kita. Nah, kita pengen juga sholat fajar 2 rakaat, pengen juga sholat subuh, tapi orang udah pulang masjid, boleh nggak? Ada yang begitu, ada putar-putar. Kita kan ceritanya pengen sholat fajar nih kan, tapi orang udah pulang dari masjid, kita belum lagi sholat subuh, boleh nggak? Boleh, selagi masih ada waktu subuh. Tapi kalau lah jam 7 dah ada sholat fajar lah dong. Makanya sering yang nanya, Ustazah saya telat sholat subuh jam 7, cemana? Nggak ada cemana, tetap sholat. Berdosa enggak? Iya. Loh, kok tetap sholat, tetap berdosa? Tetap lalai. Tapi sholat ya? Sholat. Anda usahlah sholat kalau keberdosa juga, nggak bisa. Wajib sholat. Selagi masih ada waktu subuh, boleh sholat fajar. Jangan tinggalkan. Tapi saya pernah dengar jemaah nanya sama saya, setelah sholat subuh, kalau telat bangun, subuh dulu, baru sholat fajar. Selagi masih ada waktu fajar, itu tak betul ya. Jadi fajar itu posisinya sebelum sholat subuh, setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Kalau di masjid itu namanya seperti antara azan dan iqamah. Kalau di rumah pokoknya selagi masih ada waktu subuh, itulah dia. Sholat qabliyah, sholat fajar sama. Sekarang coba saya tanya, ibu misalnya sholat di rumah, sholat zuhur, tapi udah jam 1:15. Ibu pengen juga 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, tapi kan udah jam 1:30 di rumah. Ibu lakukan dulu 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat. Ibu lakukan 4 rakaat sholat zuhur. Ibu lakukan 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Di rumah udah 1:30. Boleh? Boleh? Boleh, selagi masih ada waktu zuhur. Sama dengan fajar kan? Dia kan rawatib aja itu, rawatib qabliyah. Itulah sholat fajar, bagaikan dunia dan seisinya. Lakukan terus sampai kapan? Sampai ibu risau meninggalkan. Bahkan kadang-kadang ibu malas bangun. Aduh, sholat subuh aja lah aku. Tapi sholat fajar aja lah. Risau nanti kalau nggak dikerjakan. Sampai kayak gitu. Sampai istiqomah. Saya udah sering sampaikan di majelis saya ini bahwa untuk istiqomah atau bahasa lainnya adalah konsisten, adalah lakukan 40 hari berturut-turut. Setelah haid lanjut lagi sampai 40 hari. Sebelum 40 hari tidak akan istiqomah. Lakukan 40 hari. Setelah 40 hari kalau kita tinggalkan, maka kita akan risau. Orang istiqomah bukan berarti tidak malas. Orang yang istiqomah malas juga. Cuman bedanya, kalau istiqomah dia malas, dia tetap kerjakan. Kalau orang tak istiqomah, dia malas, dia tinggalkan. Paham? Jadi si istiqomah itu, kasihan istiqomah digosipin terus ya. Istiqomah itu malas juga, cuma dia tetap kerjakan karena dia tidak mau risau. Tidak ada orang yang bersemangat ibadah seumur hidup, itu tidak ada. Semangat ibadah seumur hidup tidak ada. Jangan berharap terlalu bersemangat ibadah, jangan. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Tidak ada orang yang selalu bersemangat dalam ibadah. Cuman bedanya orang yang istiqomah, walaupun dia tak semangat, dia tetap kerjakan. Orang istiqomah tetap malas. Orang istiqomah tetap ada malasnya. Jadi jangan dianggap istiqomah itu kayak malaikat nggak ada malas. Malas juga, cuman tetap dia kerjakan.
Jadi kalau ibu malas, wajar, tidak apa-apa malas. Yang penting kerjakan. Ustazah saya malas sholat subuh, tidak apa-apa. Kok tidak apa-apa? Ya tetap kerjakan aja. Ya udah, tidak apa-apa. Kan saya sering sampaikan, Bu, tidak usah semangat dalam ibadah ya. Kita tidak perlu semangat untuk ibadah. Semangat atau enggak, kerjakan aja lah. Ustazah gimana caranya semangat sholat duha? Tidak usah semangat lagi, kerjakan aja lah. Apa semangat-semangat? Ustazah gimana caranya biar semangat tahajud? Tidak usah semangat, kerjakan aja lah. Tidak perlu semangat itu. Semangat itu cuma sebentar ya. Semangat tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu konsisten. Bahaya kalau ibu beribadah karena semangat. Ibu kenapa baca Quran 3 juz? Semangat Zah. Habis itu 3 bulan tidak baca-baca lagi. Kenapa tidak baca 3 bulan? Tidak semangat Zah. Tuh hati-hati. Kita tidak perlu semangat. Kita perlu konsisten. Ustazah Nela ini kok semangat terus? Tidak ada gitu. Tidak ada saya semangat terus, mana ada. Cuman saya semangat atau tidak, saya tetap berangkat. Tapi apakah saya semangat terus? Enggak juga. Enggak ada saya semangat terus, enggak ada. Cuman karena udah konsisten, sampai kalau lelah saya berkata dalam hati, ya Allah, kalau enggak karena Engkau enggak akan kukerjakan ya Allah. Kalau enggak karena Allah tak akan datang saya ke masjid. Berhenti saya dakwah ini. Udah terlalu lama, tapi karena Engkau lah tetap saya kerjakan. Itu kata hati saya kalau malas. Jadi apakah Ustazah Nela enggak malas? Malas juga, cuman tetap dikerjakan. Misalnya ngerjain penelitian, malas juga. Depan komputer, malas juga. Cuman bedanya kita tetap mengerjakan. Paham? Jadi kalau malas-malas, cerita ke saya, Nel, aku malas, kata teman saya. Enggak apa-apa. Malas tuh enggak apa-apa dong. Yang penting tetap kerjakan. Enggak, memang iya loh. Enggak apa-apa malas itu. Enggak percaya. Lah malas itu kan muncul dari dalam. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Malas nyuci. Enggak apa-apa. Nyuci aja. Enggak apa-apa. Enggak bisa dihilangkan. Manusia punya nafsu lawamah, nafsul mutmainnah. Nafsu baik, nafsu buruk. Deh, malas masak. Enggak apa-apa. Tetap masak. Lah iya, ini banyak yang protes. Ada yang protes enggak nih ya? Enggak ada orang rajin terus, mana ada? Enggak ada. Jadi biasa-biasa aja lah hidup nih. Malas, ya udah. Ya udahlah lagi malas aku nih, tapi tetap kerjakan. Enggak apa-apa, maafkan aja diri. Ya Allah, maafkan diri ini lagi malas. Tapi tetap dikerjakan kok ya Allah. Slow lah ya Allah. Ya, enggak apa-apa. Jadi kalau ada yang bilang sama saya, Nel, aku lagi semangat nih. Semangat nih puasa Senin Kamis. Nggak usah semangat lagi, puasa aja lah. Nel, lagi malas aku nih ya. Nggak apa-apa, malas kerjakan aja lah. Nggak apa-apa. Jadi maafkan diri kita kalau kita malas. Nggak apa-apa. Wahai para pemalas, enggak ya. Biasa aja tuh malas tuh, nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Cocok? Ya, jangan dipertanyakan terus. Malas aku nyuci, malas saya nyuci deh, malas. Tapi nggak dikerjakan. Itu baru masalah. Tapi kalau perasaan malas dikerjakan, nggak apa-apa. Malas baca Quran tuh nggak apa-apa. Yang penting baca aja. Malas nggak malas, pahala sama. Pas dibaca. Bener nggak? Saya malas baca Quran misalnya, terus saya baca. Dalam keadaan malas tuh, saya baca tuh lagi tekantuk-kantuk. 1 huruf pahalanya 10 nggak? Sama kan? Kalau di hari Jumat pahalanya 100 nggak? Sama kan? Ibu semangat. Semangat baca Quran. Ibu baca Quran di hari biasa. Jadi 1000 nggak? Kan nggak jadi, sama 10. Jadi maksud saya, jangan sibuk di perasaan saja. Perasaan malas, nggak usah. Nggak apa-apa, perasaan tuh nggak apa-apa. Maafkan diri kalau lagi malas. Maklumi diri kalau lagi malas. Oh iya, tubuh lagi malas.
penting tetap kerjakan. Gampang kan? Dah, sholat fajar 2 rakaat, malas atau tidak kerjakan. Yang kedua, amal kecil, sholat fajar clear, udah paham ya? 2 rakaat, niatnya boleh sengaja aku sholat sunat fajar, niatnya boleh sengaja aku sholat sunat qobliyah, niatnya boleh sengaja aku sholat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh bolehnya. Yang kedua, ada al-amalus shaghir wa akbaru jaza. Ada amal kecil tapi pahala besar di mata Allah. Amalnya kecil tapi pahala besar. Yang nomor 2, gampang. Yakin, hakul yakin saya, gampang. Karena Allah tidak minta banyak. Allah cuma minta konsistensi. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah sedekah subuh. Banyak orang bilang tidak ada ustazah sedekah subuh. Nggak betul itu. Sedekah itu bukan subuh. Sedekah itu tiap hari. Tidak betul itu ada dalilnya. Wa yanzulunal malaika 'inda subh. Di waktu subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar ditenangkan hatinya dan dilapangkan rezekinya. Rezeki bukan berarti ibu sedekah 1000 akan diganti 1 juta, bukan. Rezeki bisa berbentuk ketenangan hati, rezeki bisa berbentuk kenyamanan, rezeki bisa berbentuk hilangnya hati dari rasa iri dan dengki, rezeki bisa berbentuk suami yang tadinya maksiat taubat, rezeki bisa berbentuk kesehatan, rezeki bisa berbentuk anak lulus kuliah di kampus favorit, rezeki bisa berbentuk hati tenang walaupun hutang banyak. Bisa nggak ya? Kayaknya susah itu ya. Ya, pokoknya rezeki itu adalah apapun yang menenangkan kita, itulah rezeki. Maka sedekahlah di subuh hari. Berapa banyak ustazah? Sedikit aja. Kok ustazah nyuruh sedikit? Saya minta sedikit saja. Yang penting istiqomah. Kok ustazah mintanya sedikit? Karena Allah yang pernah mengatakan, Rasul pernah mengatakan, innallaha yuhibbul amal qalil. Allah itu lebih suka amalan sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Coba ibu setiap suaminya gajian sedekah 30.000 sebulan dibanding sedekah 1.000 sehari. 1.000 ini kan wajah 1.000 nih semua nih kan. Enggak ya. Enggak salah ngomong saya ya. 2.000 lah saja. 1.000 sebulan jadi berapa? 30.000. Sama enggak? Mana lebih baik? Baik 1.000 sehari. Tiap hari. Realistis aja lah. Saya bilang 5.000 nanti payah pula diamalkan. 1.000 aja lah. Nah, yuk kita putar nih ya, kita detilkan sedekah subuh nih biar teramalkan, tak jadi konsep yang mengambang-ngambang aja. Jadi sedekah subuh itu waktunya adalah dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Kapan habis waktu subuh? Jamnya tentu berbeda-beda setiap daerah. Tapi kalau mau tahu kapan pasti habis waktu subuh, pergi keluar rumah tengok ke langit. Kalau udah ada cahaya merah di atas langit, walaupun belum terang banget, itu sudah habis waktu subuh. Namun pada intinya adalah sedekah subuh itu dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Kalau ibu pergi ke masjid, maka serahkanlah duit 1.000 tadi, 1.000 kan? Kan kuat angguknya, kan tahu saya. Enggak ya. Nah, maka ada orang yang pengen sedekah subuh, lalu dia terbiasa iktikaf sampai syuruk, dia serahkan masuk kota amal di waktu syuruk, itu udah lewat. Jadi jangan serahkan di waktu syuruk, waktu subuh sudah habis itu. Jadi serahkan pas nyampe masjid atau pas selesai sholat jamaah. Saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi tadi waktunya adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh, kan begitu. Sedikit lebih baik tapi tiap hari. Caranya gimana? Caranya macam-macam. Kalau cara terserah. Contoh, belajar wajib, caranya terserah. Zakat wajib, caranya terserah. Boleh titip ke orang kok. Nah, sama dengan apa tadi? Sedekah subuh. Caranya gimana? 1, ibu sholat subuh ke masjid tiap hari. Ibu serahkan 1.000 tuh, ibu masukkan ke kotak amal. Cus, masukkan. Nanti ibu doa, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah nih, lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kuburnya, banyakkan rezeki suami saya, luluskan anak saya PNS,
sehatkan badan saya. Sedekah 1000, doa 1 skripsi. Nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa. Nggak apa-apa lo putus asa tuh dengan rahmat Allah. Ini putus asa. Wala tayasu min ruhillah. Innahu la ya'asu min ruhillah ilal qaumil kafir. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini saya tidak menyindir ini, tapi beneran ini. Sedekah 1000, doanya 1 skripsi, nggak apa-apa. Kan Allah pernah janji. Yang janji siapa? Allah. Apa kata Allah? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau hambaku bertanya kepadamu, katakan aku dekat. Kalau dia berdoa kepadaku, falyastajibu li, aku akan jawab. Enggak apa-apa, ini serius nih ya. Masukkan 1000 tuh, ibu doa. Tapi berdoanya jangan di depan kota amal mengantri pula orang nanti. Nah ini kadang-kadang jemaah aku luri tabuang ya kan. Memang saya ditelepon oleh pengurus masjid karena ceramah sedekah subuh saja mengantri masjid, yang nelpon bapak-bapak. Oh itu salah konsep tuh Pak. Jadi ibu-ibu ini memang harus didetilkan nih, karena kalau tidak berbahaya mengantri depan kota amal. Satu masjid di Pekanbaru nelpon saya. Kata kenapa mengantri? Kata Susanella berdoa, tapi nggak harus pula hidung tuh depan kota amal berdoa. Berdoanya bisa dari rumah ya, bisa waktu duduk ya, masukkan. Jangan mengantri pula. Wih lama kali, doa dulu, santai lah, jangan susah. Ya, jadi doanya di tempat duduk. Doa ya Allah saya sedekah. Itu namanya apa? Wasilah ya. Ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini apalah, ibu-ibu pengennya apalah gitu ya kan. Nah itu wasilah. Nah yang kedua, kalau ibu nggak ke masjid gimana? Kalau ibu nggak ke masjid, ibu bisa titip dengan suami dan titip juga doanya. Bang nih duit 1000, itu apa? Jadi ketawa sendiri. Dibanding nggak sedekah subuh sama sekali. Saya sengaja ya tapi beneran lebih baik 1000 Bu daripada tak teramalkan, daripada putus-putus. Ya, cocok? Apa tadi itu? Lupa saya mau cakap apa. Nah, titip ya kan? Ini titip Bang. Titip doanya juga, bacakan doanya biar pening dia nyampe masjid, apalah dari doanya. Atau kalau suaminya juga nggak ke masjid, ibu kumpul di rumah Bu. 1000 itu ibu taruh dalam kaleng, dalam dompet, dalam kaleng, dalam celengan ibu taruh. Masukkan dulu 1000 tiap pagi. Harus pagi. 1000 tiap pagi, 1000. Saran saya ibu serahkan setiap Jumat. Oi, coba Bu, ya ini ilmu nih. Ibu kumpulkan 1000 di pagi hari, dapat rezeki berlimpah, ketenangan hati, dapat bonus ibu kan. Nanti yang 1000 tadi itu sekali sebulan atau sekali 2 minggu atau setiap Jumat ibu serahkan pula di hari Jumat, dapat lagi pahala berlipat untuk hari Jumat. Mantap nggak kalau tahu ilmunya? Mantap. Jadi ibu double ganda, subuhnya dapat double, Jumatnya dapat double. Tapi Jumatnya kalau menyerahkan kepada orangnya, apakah harus subuh? Tidak, karena niatnya udah sampai setiap subuh. Ingat Bu, 1000, jangan tambah sampai istiqamah. Sekali lagi, jangan tambah. Masukkan ke dalam kotak celengan. Kalau nggak ke masjid ya, jangan tambah sampai istiqamah. Kenapa Ustazah? Saya tahu banget dan ada dalilnya. Kalau ibu belum istiqamah, pasti berhenti kalau ibu banyak-banyak. Contoh, 1000. Tahu-tahu hari ke-20 ibu gas 10.000. Hari ke-21 ibu akan pikir, kan kemarin udah 20.000 lah, nggak usah lagi pagi ini, ada jadi putus dia. Paham? 1000 aja dulu Mak. Sesuaikan dengan kemampuan kita dulu, atau 2000. Kalau sudah istiqomah, udah tiap hari, udah risau kalau kita tinggalkan, baru boleh jumlahnya fluktuatif, terserah. Sampai kapan? Sampai nggak pakai pikiran lagi kita sedekahnya.
sampai kita nggak pernah lupa. Kalau ada orang yang tadi aku udah sedekah subuh nggak ya, berarti belum istiqomah. Istiqomah itu ibu tidak akan pernah lupa dan ibu risau kalau ibu tinggalkan. Contoh, ibu masuk kamar mandi, ibu ngambil odol langsung tanpa berpikir, itulah istiqomah. Nggak ada, jarang orang lupa gosok gigi. Kalau dia lupa pasti dia ingat lagi, dia balik lagi. Kan udah istiqomah, pasang sabun, apa yang ibu lakukan di kamar mandi, kan itu aja. Itulah standar istiqomah. Ingat ya bu, istiqomah itu di atas posisi takwa. Kalau takwa masih bisa naik turun, tapi kalau istiqomah itu yang kita kejar pada semua aspek kehidupan kita. Tidak bisa apapun yang mau kita kejar kalau nggak konsisten, nggak bisa. Sedekah subuh. Kalau yang sudah pernah melakukan, alhamdulillah. Kalau yang selama ini diputus-putus, dirutinkan. Nah, boleh nggak tadi uangnya kan 1.000, masa kasih ke orang 1.000, boleh nggak diganti dengan uang besar? Tentu boleh aja. Ya, tentu boleh aja. Ingat bu, sedekah subuh ini bu, karena namanya sedekah, ibu boleh kasih ke siapapun. Ke orang tua boleh, ke anak boleh, untuk kucing boleh, Jumat barokah boleh, ke non muslim boleh. Apapun yang menyenangkan hati orang lain, itu namanya sedekah. Saya ulangi, mendengar apapun yang menyenangkan hati orang lain itu namanya sedekah. Mendengarkan orang yang bermasalah, ya, senang orang itu sedekah. Senyum sedekah. Tapi jangan senyum terus, duit tak keluar, nggak bisa. Ya kan, saya sudah pernah sering cerita. Tabassamuka fima akhaka shadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu dalil untuk orang susah. Tapi memang hadis itu muncul karena orang susah. Ada orang susah yang kemudian orang itu selalu menengok orang kaya. Orang dulu kan beda dengan sekarang. Orang dulu tuh dia fastabiqul khairat, dia selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Suatu ketika orang susah ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana caranya ya Rasul agar saya ibadah amalnya menyamai orang kaya itu? Apa kata Rasul? Kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jadi sepanjang jalan orang miskin ini ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Didengar sama orang kaya ini, dibacanya juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak cocok nih, kata orang miskin. Akhirnya dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasul, cumanan ya Rasul, saya zikir, dia zikir juga. Berikan saya satu amal yang bisa melebihkan amal dia. Apa kata Rasul? Salatan alayya, bersolawatlah kepada aku. Hebohlah orang susah nih solawat. Solawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terdengar sama orang kaya, diucapkannya juga solawat. Tidak lama orang kaya itu sedekah. Datang orang miskin kepada Rasulullah. Ya Rasul, cumanan ya Rasul, aku zikir, dia zikir, aku solawat, dia solawat, tapi dia sedekah, aku nggak bisa sedekah. Berikan amal yang bisa menyamai pahala sedekahnya dia. Apa kata Rasul? Tabassamuka fima akhaka shadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Untuk orang susah. Orang kaya senyum dapat pahala sunnah juga nggak? Sama. Tapi jangan senyum terus, nggak kenyang orang dengan senyum. Nah, ya kan? Paham ya? Nah, sedekah subuh lakukan terus setiap hari, jangan putus. Mulai dari yang kecil, masya Allah, tabarakallah. Kalau kita lakukan akan ada rezeki ya. Kenapa dia tiap hari lebih baik? Pertama, membiasakan diri kita memberi. Jadi memberi itu harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan susah. Buka uang di dompet, dia berkurang nih duitnya. Terbayang dia berkurang, padahal itu cuman nampaknya berkurang. Masa depannya dia akan bertambah lagi, kan akan balik ke kita berkali-kali lipat. Jadi memberi harus dibiasakan. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, uang tuh letak di tangan, jangan di hati. Kalau letak di hati, uangnya keluar, hati sakit, ya kan? Nah, tapi kalau letaknya di tangan, uang keluar, hati biasa-biasa aja. Cocok? Pertama tadi, jangan tinggal sholat fajar. Yang kedua, jangan tinggal sedekah subuh. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita mau lakukan ini, amal kecil saja, tapi akbaru jaza, maka
dia punya pahala yang cukup besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecil saja. Banyak orang mengatakan ini amal sulit, tetapi karena salah paham sedikit, yaitu banyaklah membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Kahfi ada 110 ayat. Jemaah banyak salah paham, dia bilang harus 110-10-nya. Tidak, minimal 10 ayat pertama dalam hadis. Paham ya? Minimal 10 ayat pertama dalam hadis. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang yang baca Al-Kahfi setiap Jumat, maka dia akan dilindungi dari Jumat Sabtu ke Jumat Sabtu ke Jumat lainnya. Dan jumlahnya itu yang banyak itu minimal adalah 10 ayat. Sampai sini paham? Nah, usahakan lakukan di hari Jumat. Saya mau sampaikan sama ibu-ibu, mau syiarkan kepada kita semua, Jumat itu kenapa luar biasa kita beramal. Tadi sedekah juga dianjurkan Jumat, baca Al-Kahfi dianjurkan Jumat, karena Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam. Makanya kenapa haram puasa Jumat sendiri? Karena hari raya mingguan kita. Setiap kita hari raya, kita diharamkan berpuasa. Contoh, waktu haram puasa kapan? 1. Idul Adha, betul? 2. Idul Fitri, betul? Yang ketiga adalah hari Jumat sendiri. Jadi kalau ibu mau puasa Jumat sendiri, tak boleh. Kalau mau ganti puasa Jumat, harus puasa juga Kamis, minimal Senin Kamis, atau boleh niat ganti puasa. Kalau mau puasa juga Jumat, gandeng ke Sabtu, kecuali pada hari-hari besar. Misalnya puasa Arafah jatuhnya Jumat, aman. Sebelumnya kan bisa puasa Senin Kamis, atau puasa Asyura, Tasu'a dan Asyura, atau puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Maaf, kalau Arafah lawannya Tarwiyah, Asyura lawannya adalah Tasu'a. Paham ya? Nah, usahakan. Maka Jumat sendiri nggak boleh. Maka jangan nazar di hari Jumat. Kemarin saya pening banget jawab pertanyaan teman saya, Nel, anakku naik sekolah, naik kelas. Aku nazar kalau dia naik kelas, aku puasa di hari Jumat. Cemana nazarnya itu? Puasa di hari Jumat. Sendiri aja ditegakkannya. Mana bisa? Maka puasa di hari Jumat, oke, boleh, bayarlah nazarnya, tapi puasa juga di hari Kamis atau Sabtu. Jadi tak boleh kita berpuasa di hari Jumat. Lebarannya umat Islam. Lebaran mingguan umat Islam. Maka di negara Timur Tengah, Jumat orang tak kerja. Hari libur, hari Jumat. Kalau kita hari libur, hari Ahad. Ya. Nah, makanya di pesantren-pesantren banyak libur hari Jumat. Nah, Al-Kahfi hari Jumat. Kalau ibu mau baca semua Al-Kahfi, ibu boleh mulai dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari Maghrib. Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Terserah mau dibaca kapan, sekali duduk boleh, 2 kali duduk boleh, 3 kali duduk boleh. Maka insya Allah akan diampunkan dosa kita dari Jumat satu ke Jumat lain. Ya. Nah, tapi maaf ya Bu, sebelum saya tutup, jangan salah paham, dibaca Al-Kahfi dari Jumat Sabtu ke Jumat Sabtu, terus Jumat Sabtu ke Jumat lain, maka akan dilindungi kita dari dosa dan kejahatan sampai Jumat lain. Tetap dalam dalil kecuali orang yang bermusuhan ya. Jadi orang-orang yang bermusuhan dia tidak dapat fadilah itu semua. Maka ibu-ibu jangan sampai bermusuhan lebih dari 3 hari ya. Tak boleh bermusuhan, berkelahi, bercakap-cakap melewati Senin Kamis. Karena orang yang bermusuhan melewati Senin Kamis, amal kebaikannya tidak diangkat ke langit. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, kenapa engkau rajin puasa Senin Kamis ya Rasul? Karena aku tahu di hari Senin dan Kamis malaikat membawa catatan amalku ke langit, dan aku pengen saat amalku dibawa aku sedang berpuasa. Oh, jadi semua amal kita dibawa ke langit ya Rasulullah? Betul, kecuali amal orang yang bermusuhan. Maka dengan tetangga, tetinggi, suami tak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari. Jangan lewat Senin Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baikan dulu, Selasa lanjut lagi. Banda ya.
Nah, ya, turunkan ego, turunkan ego. Yang penting kita sapa, ya. Persoalan dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Jangan. Bu, hati-hati dengan manusia. Kalau tak pandai berkawan, tak usah punya banyak kawan. Rasul tak punya banyak kawan. Kalau kira-kira dengan berkawan tuh hanya akan menyakiti orang dan kita tersakiti, tak usah banyak-banyak kawan. Dalam hidup ini juga tidak dianjurkan banyak kawan. Dalam hidup ini dianjurkan memperbanyak kebaikan. Oh, kita bantu orang, mau kawan atau enggak sama pahalanya. Oh, aku bantulah dia kawan aku, mau kawan atau enggak sama pahalanya. Nggak usah kawan lagi. Nah, maksud saya gini, tunggu lo besti, salah paham lah nanti ya. Udah inti nggak usah berkawan lagi ya, gitu ya. Bukan gitu maksudnya. Ketika kawan itu kira-kira kita hanya menyakiti, dia hanya menyakiti kita, hanya melukai, dikit-dikit curhat, usaha kok kawan saya gini, usaha kok tetanggaku gitu. Anda usah banyak-banyak kawan lagi, kalau banyak kali koknya manusia nih. Ndaklah fokus ibu sholat ibadah karena kawan tuh ndak iya ada bu. Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Dia matilah dia cepat, Ndak khusus sholat kita. Tak ada dalil memperbanyak kawan. Mana ada dalil memperbanyak kawan? Dalil itu memperbanyak amal. Kalau dengan teman itu amal kita makin banyak, kita makin taat, kita makin bagus, mantap, gas. Tapi kalau teman cuman bikin nangis, kok dia gitu nengok aku ya, sedih aku, tak tidur 3 hari 3 malam. Jangan lagi berkawan kalau macam itu. Kok dia kayak gitu kali nengok aku ya, sedih aku, bikin sedih aja. Udah lah. Kenapa ada yang protes? Ya, silakan. Ya. Oke, baik. Kalau dia masukkan titip, kalau kita belum bahas perbedaan zakat, infak, wakaf, sedekah di masjid ini belum aja semuanya ya. Semua yang saya tanya belum aja semua. Jadi nggak apa-apa. Jadi nanti kalau seandainya di bakul atau kotak amal itu kan ada bacaan. Kotak amal misalnya tuh bacaan yatim ya, maka niatnya sedekah itu. Terus bacaannya pendidik, itu untuk ustadz ya, pendidik. Oh yayasan, sedekah tuh. Tapi kalau bacaannya masjid, niatnya infak. Nantilah bulan depan kita bahas perbedaannya ya. Jadi kalau banyak kali PR saya, banyak yang belum dibahas. Cemana lah ini. Gini misalnya gini, lewat kita masukkan ke kotak amal masjid. Kita tengok dulu bacaannya, intip dulu. Oh bacaannya masjid, berarti niatnya infak. Ya Allah, saya infak. Dengan infak ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya. Karena kalau untuk benda mati seperti MTS, MDA, masjid itu infak. Oke? Tapi kalau untuk manusia, fakir miskin, anak yatim, uang gharim, uang ustad, itu sedekah. Lihat bakulnya. Pendidik, oke. Ya Allah, saya sedekah subuh. Dengan sedekah ini apalah ibu. Jadi biasakan benar niatnya, benar amalnya. Jangan ibu nanti niat ibu masukkan zakat, tapi ibu niatnya, tapi ibu masukkan ke bakul anak yatim, nggak bisa. Ya, jadi kalau titip ke suami bilang, bang titip bang 1000, masukkan nanti ke kotak yang bacaannya bakul ya bang. Yang bacaannya anak yatim ya bang. Salah sedikit bahagia kali ya. Yang bacaannya anak yatim ya bang, yang bacaannya fakir miskin ya bang. Doanya ini gitu. Oke? Nanti bulan depan ingatkan saya, kita bahas perbedaan infak, wakaf, sedekah, zakat. Oke? Ada yang tanya? Sudah paham? Sudah paham, tinggal mengamalkan aja lagi. Yang pertama apa tadi? Fajar. Yang kedua sedekah subuh. Yang ketiga Al-Kahfi. Bulan depan saya tanya lagi. Enggak ya, baik. Ya silakan. Al-Kahfi itu kalau malam Jumat
Baik. Ibu pengen khatam baca Al-Kahfi misalnya. Itu ibu bacanya di malam Jumat misalnya, dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Itu bisa ibu angsur selama hari Jumat. Misalnya habis maghrib 10 ayat, habis isya 10 ayat, besok habis zuhur 50 ayat. Nggak apa-apa, nggak harus sekali duduk bu. Yang penting dalam satu hari Jumat. Oke? Langsung bagus. Ini kan ceritanya terputus. Kalau terputus batasnya sampai maghrib Jumat. Iya dong. Langsung ya bagus lah. Langsung gas lah. Kalau Jumat itu berarti kan kalau udah asar Jumat udah habis. Oh, maghrib habis. Kan Jumat. Habis waktu asar baru habis. Selagi masih ada asar belum habis. Jadi habis asar masih bisa baca Al-Kahfi sampai habis waktu asar. Habis waktu asar kapan? Saat cahaya merah di langit, udah deket-deket maghrib. Apa? Maghrib udah habis. Sampai habis asar lah. Bukan sampai habis asar, sampai waktu asarnya habis. Masih setengah 6 masih ada waktu asar. Ya, Al-Kahfi minimal 10 ayat. Coba dulu sampai 4 bulan, baru lanjut lagi seluruh ayat seterusnya. Kalau baru pemula jangan banyak-banyak dulu. Kalau banyak-banyak biasanya nanti ndak istiqomah itu. Sama dengan ibu main sepeda. Aku main sepeda lah, ngapa? Untuk menghilangkan jantung koroner. Dibeli sepeda sekali main 3 jam, besok pagi tumbang. Kenapa ndak main? Sakit-sakit badan aku. Antu ya 3 jam. Jadi 5 menit aja dulu, sikit-sikit dulu, karena mentality harus dibangun, mental konsisten harus dibangun. Saya sering kok mengerjakan satu pekerjaan yang misalnya teman saya bilang, gini aja Nel, nggak mau, itu berat, takutnya aku nggak konsisten. Saya sering ngomong gitu. Kalau nggak gini aja, oh enggak lah, itu terlalu berat, takut nggak konsisten. Kalau nggak konsisten nggak jadi. Oke? Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزل، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم